Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Semangat pagi. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang pandai untuk mengambil hikmah dari semua pelajaran-pelajaran yang ada di alam ini dan dari orang-orang yang para ahli. Teman-teman, pagi ini kita mau bicarakan mengenai yang ketiga, yaitu first thing first. Jadi yang pertama itu ya yang pertama, yang urutan kedua ya kedua, yang ketiga dan yang ketiga seterusnya sampai yang terakhir. Ini nomor 3 ini bersamaan dengan yang pertama, yaitu yang proaktif kemarin itu, bahwa kita harus berada dalam posisi yang ketika kita mulai sesuatu itu kita harus menetapkan tujuan dulu. Tujuannya apa nih? Baru kita melangkah, menetapkan langkah-langkahnya ke sana. Nah, yang kedua adalah proaktif. Proaktif di sini berarti lebih aktif, ya, punya inisiatif, gitu ya. Melakukan sesuatu itu sebelum hal itu terjadi, melakukan sesuatu itu dari dorongan diri sendiri, bukan dorongan orang lain, apalagi paksaan, dan fokus ke masa depan. Jadi setiap kegiatan yang kita akan lakukan itu harus berorientasi ke masa depan. Itu yang proaktif. Kemudian kita sudah mulai dengan begin with the end in mind, yaitu memulai sesuatu dengan tujuan akhirnya. Jadi kita sudah yakin bahwa kalau mati kita masuk surga, surga itu udah ada, neraka juga udah ada, nyata gitu. Sekolah kita harus jadi pintar dan berperilaku, itu kita sudah menentukan tujuannya dari awal. Kita mau kerja, kita harus pintar sekaligus berperilaku baik, itu kita sudah tetapkan dari awal. Ojo ngelundung, jangan ikut-ikutan teman-teman yang lain, tapi kita punya prinsip yang sudah kita tetapkan. Nah, lalu setelah kita menentukan 1 dan 2 tadi, kita mempunyai kebiasaan menjadi orang yang proaktif, kebiasaan menjadi orang yang sudah menentukan, sebagai orang yang menentukan tujuan di awal. Sekarang yang ketiga adalah first thing first. Kita menyusun prioritas. Nah, first thing first ini teman-teman, ini sesungguhnya adalah time management. Time management, jadi mengelola waktu. Ngomong masalah waktu itu adalah aset yang paling berharga di dunia ini. Kenapa? Karena waktu itu nggak bisa disimpan. Kalau duit bisa disimpan, ditabung semakin banyak, tapi kalau waktu udah lewat ya udah selesai, nggak bisa balik lagi. Kemarin Senin, ini udah Selasa, Seninnya nggak bisa kembali lagi, udah hilang. Jadi memprioritaskan kegiatan yang penting dan yang nggak penting itu harus wajib itu. Karena begitu kita sudah salah menentukan prioritas kita, maka wassalam, akhir hidup kita akan gelap, akhir kerja kita akan jelek.
dan akhir sekolah kita juga akan tidak berprestasi. Suatu hari, ini contoh yang pertama, ada seseorang namanya Mas Cuki, namanya Marjuki aslinya, panggilannya Mas Cuki gitu, panggilan akrab. Hari Senin, Mas Cuki itu hari Jumat akhir pekan itu mau tes spelling bahasa Inggris. Nah, yang namanya tes spelling itu harus latihan praktek, Pak. Mulutnya harus mengejak A, bacanya E kalau bahasa Inggris ya. Ya kan? U, bacanya U gitu kan. Itu harus dihafalin. Karena Mas Suki itu mau berangkat ke Amerika. Dia mau tugas belajar di sana. Nah, bukan tugas belajar, ikut orang tua. Nah, sore-sore Mas Cuki itu di Senin sore dia udah bangun tidur, istirahat kan, mandi, minum teh, duduk di kursi, depannya meja, itu buku pelajaran sudah dia siapkan semuanya. Bahkan dia udah taruh teh hangat di situ untuk menemaninya belajar. Tidak lupa dia juga membawa alat perekam untuk mengetahui spellingnya udah benar apa belum, sudah sesuai apa belum. Nah, baru mau duduk, pintu digedor-gedor, Cuki gitu. Ternyata teman Cuki. Keluarlah Cuki. Temannya ada 3, naik sepeda, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Pokoknya menarik hati. Ayo kita main sepeda. Cuki juga punya sepeda. Dalam pikiran Cuki, aduh, aku lagi belajar. Ujiannya kapan sih? Jumat, bos. Ya, kalau Jumat kan masih ada Selasa. Oke lah, akhirnya Cuki mengambil sepedanya dan mereka bermain-main sepeda. Main sepeda sampai maghrib, Mas. Sampai maghrib, dia pulang, harus mandi lagi karena keringetan. Dia mandi lagi, mau baca buku lagi nih, udah ngantuk. Akhirnya dia rebahan sambil nonton TV, dan nggak terasa ternyata dia tertidur, dan bangun-bangun udah malam, tidur lagi sampai pagi. Selasa kan, tinggal Selasa, Rebo, Kamis, tinggal 3 hari lagi mau ujian itu. Selasa pulang sekolah, belum apa-apa, ya baru istirahat, baru salin-salin gitu loh. Temannya mengajak main layangan. Bayangin coba. Cuki berpikir lagi, masih ada 2 hari, Rabu dan Kamis. Oke lah, Selasa saya korbankan. Main-main layang-layang sampai sore, sampai habis maghrib. Kembali sama, pulang sekolah udah capek, udah keringetan, habis mandi, ngantuk, rebahan. Hari Rabu terjadi hari yang sama. Dengan ajakan adalah main jangkrik. Adu jangkrik itu. Tinggal sisa waktu adalah hari Kamis. Dengan latihan yang kurang, karena spelling itu sifatnya adalah harus banyak berlatih, di Jumatnya Cuki gagal tes dan pengajarnya menyuruh untuk mengulang lagi minggu depan. Nah, minggu depan
dengan pelajaran yang ada, dengan pengalaman yang ada, Cuki menyatakan kalau ada teman-temannya yang menghampiri dia, Cuki bilang, sorry aku lagi belajar. Itu contoh satu. Contoh kedua, ada hewan kecil namanya cetah. Citah berteman dengan hipo. Hipo itu adalah kuda nil kecil. Dan satu lagi temannya adalah jerapah. Citah berlari-lari, dia bangga. Dia bisa lari paling cepat. Sebagai citah dia bisa lari paling cepat. Hipo nggak bisa lari. Aku nggak bisa lari cepat, citah. Tapi kalau ada kolam, ada air, aku paling ahli menyelam. Si hipo bilang begitu. Itu spesialis saya. Dan saya tidak akan menyaingi Anda, citah. Saya nyerah. Pokoknya urusan lari-lari aku nggak bisa. Gitu. Kemudian ada satu lagi, jerapah. Jerapah itu karena lehernya panjang, badannya tinggi, jadi jerapah itu paling ahli dalam mengambil barang-barang dan buah-buahan yang ada di atas. Setinggi apapun dia bisa. Tapi jerapah bilang, kalau disuruh lari kenceng aku nggak bisa. Kalau disuruh nyelam aku nggak bisa. Gitu. Nah, tapi citah nggak mau kalah. Dia meremehkan. Dia merasa menyelam itu aku bisa gitu. Gampang itu. Dia merasa naik ke pohon paling tinggi pun dia bisa. Karena saya punya cakar yang kuat. Sehingga ketika hipo menyelam dan mengambil rumput yang di dasar laut, citah pun bilang, aku bisa gitu. Citah pun menyelam dan apa yang terjadi? Dia kehabisan napas di tengah perjalanan sehingga teriak-teriak minta tolong, badannya lemas, hampir pingsan. Nah, hipo pun menolongnya dan citah dengan terengah-engah menjawab, ternyata aku nggak bisa ya menyelam ya. Iya, citah, kepinteranmu adalah berlari kencang. Kalau nyelam kamu nggak bisa gitu. Kemudian citah udah sembuh dan melihat jerapah sedang mengambil buah-buahan di dahan yang tinggi. Lalu citah bilang, aku bisa gitu. Naiklah citah ke atas pohon. Tinggi sekali. Dia terpeleset dan jatuhlah citah ke tanah. Sehingga dia kesakitan. Dan jerapah membantunya menyembuhkannya. Nah, itu dari dua contoh itu. Jadi first thing first. Yang penting yang duluan. Yang gak penting kita akhirkan. Untuk contoh si citah itu, kita gak usah kebanyakan kerjaan. Kita punya priority. Kita punya prioritas. Apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi keahlian kita, itu aja yang kita fokuskan. Adapun tugas orang lain, membantu orang lain, apalagi mengerjakan pekerjaan orang lain, selama kita tidak menguasainya, tinggal aja. Sehingga kita menjadi orang yang pandai untuk memilah-milah
sumber daya, waktu, dan tenaga. Untuk contoh yang pertama, yang Mas Cuki itu dia menunda-nunda Pak. Dia udah tahu Jumat itu tes bahasa Inggris, tapi dia meremehkan dan menunda-nunda waktu, sehingga pada saatnya tes dia gagal gitu. Nah, teman-teman, first thing first itu adalah time management, cara pengaturan waktu. Prioritaskan waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal yang sangat berpengaruh untuk Anda di masa depan. Jangan kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, remeh, tidak ada kaitannya dengan tujuan jangka panjang kita. Jadi kita lurus saja melakukan yang udah kita tentukan di awal dengan proaktif dan dengan begin with the end in mind. Tujuannya apa sih gitu? Apa yang paling penting buat kita? Itu aja, susun prioritasnya. Nah, fokusnya itu pada hal yang penting, ya, jangan pada gangguan. Fokus pada hal yang penting, jangan pada gangguan. Kadang kita menjadi orang yang sibuk, ya, melakukan semua hal yang urgent, mendesak, darurat, dan harus ditangani. Sampai nih waktu terasa kurang. Waktu 24 jam itu kurang. Malam hari kita capek luar biasa. Karena kita sibuk. Padahal di dalam kesibukan sehari-hari itu banyak hal yang tidak penting. Tapi semuanya urgent gitu. Jadi urgent ini beda dengan penting ya teman. Kalau urgent itu mendesak, kalau penting itu penting. Jadi ada yang urgent tidak penting, itu ada. Ada yang urgent penting, itu ada. Ada yang tidak urgent tapi penting juga ada. Ada yang penting dan urgent. Jadi ada 4 pengelompokannya. Urgent dan penting. Urgent tidak penting. Tidak urgent tidak penting. Tidak urgent tidak penting. Tidak urgent tidak penting. Ada 4. Nah, untuk memprioritaskan, untuk membuat prioritas, itu kita wajib menjadi orang yang terorganisir. Itu wajib itu. Misalnya masalah HP ini, Android Anda, WA group, ya kan, Anda akan voice call, Anda mau chat, ya kan. Jadi HP itu pembantu Anda, teman-teman. Bukan Anda menjadi membantunya HP. Jadi HP itu alat, Pak. Dan yang punya skala prioritas itu Anda. Coba Anda kalau mau hapus grup, hapus chat grup setiap hari, gak usah seminggu sekali lah, berapa ratus chat beserta gambar-gambarnya, beserta videonya, dan semuanya itu gak penting, Pak. Ngapain? Mereka jauh-jauh, gak satu kota sama Anda, transaksinya juga gak ada, ya kan, muamalahnya gak ada. Paling-paling selamat pagi dengan gambar, dengan stiker, dengan video,
nanti ada yang forward video, Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, forward. Ya, kalau Anda punya 10 grup di WA Anda, bisa Anda seharian hanya chattingan dengan WA grup, itu kan. Nah, jadi sekali lagi, HP adalah asisten Anda. Coba deh sekali waktu sehari aja, Anda nggak pakai HP, matikan HP. Anda mati enggak? Nggak mati kan? Tapi kalau Anda sehari nggak makan, Anda lemes Pak. Gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan first thing first. Yang utama itu apa? Yang utama kan manusia kan makan, istirahat, kan itu kan, punya baju gitu kan, punya rumah gitu. Tapi kalau HP-HPan, main HP, apalagi main game gitu kan, itu apa pentingnya? Apa prioritasnya? Nggak ada gitu. Jadi HP sekali lagi adalah kita yang majikannya, kita tuannya, dan HP itu adalah pembantu kita. Jadi kita misalkan ada perlu mau silaturahmi sama kakak yang ada di Papua gitu kan, kita yang nelpon. Jadi bukan kita menunggu perintah dari HP gitu. Tatitut notifikasi apa, nggak ada yang penting. Nggak ada yang penting sekali lagi. Kecuali grup tim kerja itu mungkin ya. Kecuali telepon dari nasabah gitu. Itu kerja itu nggak masalah. Nah, TikTok juga sama, Instagram juga sama. Jadi Anda perhitungkan, lama-lama bikin rekaman untuk diunggah di TikTok, untuk diunggah di Instagram. Nanti kalau udah diunggah dapatnya apa? Paling dapatnya like, ya kan? Setelah like mau apa? Dapat uang? Enggak kan? Dan seterusnya. Nah, jadi kembali ke first thing first, time management. Itu jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya gitu. Nah, kalau first thing first itu dengan pilihan kita, dengan keputusan kita mau klik apa enggak gitu. Kita mau lakukan ini apa enggak, kita mau ngopi apa enggak, kita mau sepedaan apa enggak, itu kita yang tentukan, bukan karena orang lain yang mengajak. Oh sorry, hari ini aku enggak sepedaan dulu, aku ada deadline nih, aku ada tugas belajar ini. Gitu dong, kita yang menentukan. Nah, apa yang penting? Yang penting ya, kan tadi diurut dari yang penting-penting. Yang penting itu pertama learning, belajar gitu. Everyone belajar, semua orang belajar. Yang muda belajar, yang tua belajar, yang setengah tua belajar, semuanya belajar. Kalau tidak waktu itu Anda gunakan untuk belajar, maka di masa tua Anda akan menjadi orang bego, orang yang gak ada isinya. Yang kedua, cobalah kita pahami pentingnya merencanakan. Kita kan seringnya kan gerudak-geruduk gitu, dihampiri berangkat, orang ke sana gitu, orang ke sini gitu, tanpa persiapan. Kalau Anda mau kerja hari Senin, itu Minggu malam Anda sudah siapkan, besok Senin saya mau ngapain di kantor gitu. Itu namanya merencanakan gitu. Senin pagi jam 7 itu sudah ready semua, sudah salin seragam, motor udah diangetin, dipanasin ya kan.
badan sudah sarapan. Jadi bukan sampai kantor baru sarapan, baru sampai kantor baru ngopi gitu. Bukan. Semua ngopi, semua sarapan, semua bersih-bersih motor itu sudah disiapkan sejak habis subuh gitu. Itu namanya kita sudah planning, sudah merencanakan sesuatunya dengan cermat gitu. Ini penting lagi nih. Hubungan. Anda punya kakak, Anda punya adik, Anda punya ibu dan bapak. Ini seringkali kita terbengkalai. Gak mungkin lah bapak sama ibu kan orangnya pasti baik sama saya. Tapi Anda lupa menelpon, say hello, apa kabar, WA gitu. Coba sekarang, hari ini nih, sekarang panjenengan udah telepon bapak belum? Panjenengan sudah WA ibu belum? Gitu. Jadi relationship, hubungan itu harus dijaga, harus di-maintain, harus dipelihara. Jangan nelpon jika butuh saja. Jangan nelpon kalau ada yang sakit keras. Jangan nelpon kalau ada yang meninggal. Itu namanya tidak first thing first. Hubungan baik itu seperti bunga mawar, teman. Kalau tiap hari Anda sirami, maka bunga mawar itu akan tumbuh dengan baik dan berbunga mekar. Tapi kalau bunga mawar itu Anda abaikan, ya mati. Itu namanya first thing first. Anda pikir di proaktif dan dibikin within man. Anda tentukan apa yang paling bernilai untuk Anda, apa yang paling penting buat Anda. Lalu Anda di first thing first ini Anda urutkan. Yang nomor 1 apa, yang nomor 2 apa, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang cerdas, teman-teman gue yang cerdas, yang paling penting itu beda dengan yang paling mendesak. Jalankanlah prinsip-prinsip yang berharga, bukan prinsip-prinsip yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang belum tentu berharga. Penting itu adalah kita kaitkan dengan yang udah kita tentukan di proaktif dan dibikin within man. Jadi kita sudah menentukan dulu apa yang penting, apa yang kita resahkan untuk kehidupan nanti. Udah punya rumah belum? Udah punya mobil belum? SPP UKT anak udah dibayar belum? Itulah yang penting. Dan penting itu artinya berdampak besar untuk hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan rekan kerja. Itu penting. Berkaitan dengan pembelajaran. Belajar, dan belajar. Kita bukan orang jenius, jadi kita harus belajar, terus belajar. Itu penting. Yang berhubungan dengan hasil, ya. Ini saya main layangan ini hasilnya apa ya? Gitu. Ini saya ngopi ini hasilnya apa ya? Gitu. Tapi kalau saya ikut training itu hasilnya pinter. Tapi kalau saya kerja disiplin itu hasilnya dapat pengalaman pekerjaan yang baik. Nah, teman-teman, manajemen waktu berarti mengalokasikan waktu yang paling penting, bukan sesuatu yang rutin. Banyak kegiatan rutin kita itu nggak penting, tolong dialokasikan lagi. Nah, penting nih delegasi, ini penting.
Jadi kalau ada yang mendesak tapi tidak penting, itu Anda limpahkan aja ke orang lain. Ngapain Anda kerjakan sendiri? Sementara efeknya buat saya nggak ada penting-pentingnya gitu. Limpahkan aja. Nah ini kan kita perlu kemampuan untuk bisa minta tolong orang. Jadi ini harus Anda pelajari juga. Jadi harus bisa menyuruh orang lain untuk meringankan tugas kita, supaya kita punya waktu sisa banyak, kita lebih santai untuk mengerjakan hal-hal yang lebih penting. Jadi misalnya nih, ada rapat penting 2 hari lagi. Anda misalnya supervisor, Anda dipasrahi oleh manajer cabang, gitu kan. Boy, ini pokoknya 2 hari lagi aku pasrah sama lo. Dari slide-nya, dari ruangannya, dari materinya semuanya. Karena aku luar kota, bos Anda bilang gitu. Nanti Selasa pagi itu saya masuk, semua udah ready. Jangan lupa absensinya ya. Tuh, Anda terima tugas itu. Nah, sementara di meja Anda itu ada email masuk menumpuk. Di WA Anda ada chatting beratus-ratus chattingan yang belum Anda respon. Ya. Anda mau kerjakan yang mana dulu? Sudah saya bilang tadi, menghapus chatting itu kadang-kadang seharian, Pak. Anda mau undur dulu tugas dari bos ini? Ya jangan dong. Jadi pada kesempatan pertama bos Anda selesai ngasih pesan bahwa ini tugas penting untuk Anda, itu Anda siapin dulu. Langsung, Pak izin Pak, saya mau ke ruangan, mau cek ruangan. Iya silakan, cek. AC-nya dicek, udah dingin belum? Itu kan perlu waktu, ya kan? Mejanya udah dilap belum? Gitu. Spidolnya masih ada isinya apa enggak? Kalau enggak ada isinya, Anda ambil di bagian umum. Mic-nya nyala enggak? Oh baterainya habis. Itu rinciannya. Banyak hal Anda harus lakukan. Dan itu tugas penting. Kalau bos Anda marah, Anda bisa dipecat. Kalau bos Anda marah, Anda bisa di downgrade gitu. Nah, disinilah masalah penting tidak penting. Dan kalau itu ternyata pembersihan ruangan itu bukan tugas Anda panggil aja office boy, Mas ini tolong dipel yang bersih ya. Nanti 1 jam lagi saya kesini, saya cek. Jadi sambil ngecek, Anda siapin membeli spidol atau menyiapkan materi yang sifatnya pemikiran, menyiapkan absen gitu kan. Nah itu delegasi, jadi jangan semua Anda lakukan sendiri. Oke, nah sekarang hikmah semuanya dari cara-cara untuk menyusun prioritas itu sebetulnya milik orang Islam, Pak. Jangan kecil hati. Dimanapun kamu menemukan hikmah itu, ambil aja. Walaupun First Thing First ini atau 7 Habit ini miliknya Stephen Covey, tapi apa yang ada di dalamnya itu di Al-Quran sudah ada. Al-Mu'minun 23 ayat 1-3. Sungguh berhasillah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka dan berpaling dari perbuatan yang tidak berguna dan percakapan yang sia-sia. Jadi di dalam Al-Mu'minun ini kita sudah diberi pedoman. Janganlah nongkrong-nongkrong yang sia-sia. Jangan dulu. Jangan main-main.
Kalau dulu si Fulan itu punya prinsip, kalau keluar kota tugas, itu dia selesaikan dulu tugasnya 1, 2, 3. Tugasnya selesai, baru ngopi. Gitu. Jadi bukan ngopi dulu baru menyelesaikan tugas itu. Jadi percakapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia gitu, santai gitu. Wal asri juga begitu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi sesungguhnya ini Pak, semua orang pasti merugi. Pasti rugi Pak, kita pasti rugi. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi beriman itu kan kita mengimani adanya hari akhir dan mengimani adanya Allah. Dan beramal soleh itu adalah mengerjakan sesuatu yang baik dan benar. Dan saling mengingatkan, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan untuk kebaikan dan kesabaran. Jadi itu udah jelas. Pedomannya udah jelas, wal asri. Time management. Kelola waktu Anda sebaik mungkin. Al-Insyirah 7-8. Bila kamu telah selesai mengerjakan satu urusan, kerjakanlah urusan yang lainnya. Ya kan? Itu sudah diberi petunjuk-petunjuknya. Nah, yang terakhir ini teman-teman. Kita bikin kotak. Kotaknya isinya 4. Itu parameternya adalah penting sama urgent. Kalau yang penting dan urgent itu mendesak, krisis. Nah, ini harus dilakukan aja. Harus diselesaikan semuanya. Lakukan aja. Tapi kalau yang penting tapi tidak urgent. Penting tapi tidak urgent. Ada nggak Pak? Ada. Jadi Anda mau umroh 2 tahun lagi. Itu penting nggak? Itu kan penting. Tapi urgent nggak? Nggak urgent karena 2 tahun lagi. Jadi yang diperlukan apa? Yang diperlukan adalah menabung tiap bulan untuk biaya umroh gitu. Nah, di sini yang sering kita kurang sabar untuk menabung gitu. Jadi penting tapi tidak urgent. Nah, usahakan semua aktivitas Anda kelompokkan di sini. Jadi penting tapi tidak urgent. Saya mau training Pak. Kapan? Minggu depan. Ya. Minggu depan. Jadi saya ada waktu untuk persiapan. Kalau udah punya koper ya kita bersihkan dulu kopernya. Kita punya badan udah sehat. Kita banyakin istirahat karena trainingnya itu mungkin nanti ada fisiknya. Jadi ada waktu seminggu untuk persiapan. Penting tapi tidak urgent. Saya mau renovasi rumah Pak. Oh bagus itu. Kapan mulainya? Ya tahun depan lah Pak. Karena ini saya uangnya baru 3 juta. Perkiraan renovasi itu bisa 5 juta Pak. Jadi perlu tambahan 2 juta. Nah itu paling saya mau tabung 1 bulan 200.000 Pak. Jadi 12 bulan kan 2.400.000 Pak. Nah jadi ini penting karena gendeng udah bocor semua. Masih musim kemarau. Nanti begitu Desember itu udah musim hujan Pak. Nah itulah penting tapi tidak urgent. Apalagi Pak, saya mau DP rumah Pak. Karena ini saya kan rumah masih ngontrak. Iya. Kalau hari ini
Itu namanya penting dan urgent, ya kan, gubruk gitu. Cari uangnya dari mana hari ini? Anda harus utang, akhirnya utang itu membebankan Anda di angsurannya. Tapi kalau Anda bilang, Pak, 1 tahun lagi Pak, karena ada waktu untuk menyisihkan penghasilan saya per bulan. Itu namanya penting tapi tidak urgent. Jadi orang yang penting dan tidak urgent itu orang-orang yang merencanakan, orang yang sudah proaktif, udah mikir dulu, udah menentukan tujuannya di awal gitu. Tapi kalau orang yang penting dan urgent itu ribet Pak, ribet. Jadi semua yang penting dia kerjakan hari ini. Jadi seolah-olah waktu nggak cukup, tenaga nggak cukup, duit nggak cukup. Jadi coba Anda lihat lagi, yang urgent dan penting itu bisa dipilah-pilah. Kalau ada orang kecelakaan, Anda mau ke kantor, nggak ada orang lain, adanya yang jenengan. Itu urgent ya, urgent. Tapi penting enggak? Penting. Karena itu kemanusiaan. Anda harus tolong dia, Anda telepon dulu ke kantor, saya datang terlambat. Itu Anda tangani dulu. Anda tolong dia naikkan mobil ke rumah sakit, baru Anda ke kantor lagi. Nah, ini urgentnya tidak dapat dihindari. Sesuatu yang tidak Anda rencanakan dan tidak dapat dihindari. Tapi kalau yang urgent itu Anda diajak teman-teman ngopi, diajak teman-teman silaturahmi katakanlah gitu ya. Padahal Anda lagi mengerjakan tugas yang udah ditunggu nanti sore. Itu namanya Anda bisa negosiasi. Mas, kalau nggak sekarang gimana Mas? Ini saya lagi ngetik, bentar lagi selesai. Itu Anda bisa kontrol. Jadi itu bisa Anda hindari. Nah, kemudian kalau yang urgent tapi tidak penting, nah, gimana nih? Mendesak tapi tidak penting. Ini diapain? Gitu. Kemarin saya udah cerita. Ada orang sahabat lama, bukan sahabat, teman biasa aja, datang tiba-tiba nangis minta uang 1 juta pinjem untuk ulang tahun anaknya di KFC apa di McDonald. Itu eliminasi aja, udah sorry no, selesai. Nggak ada pentingnya buat saya. Urgentnya kan buat lo, bukan buat saya gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang urgent tapi tidak penting, buang semua aja. Jadi Anda lihat aja, lihat dulu, ini penting nggak ya buat saya? Itu pertama. Baru Anda pikirkan, kok kayaknya urgent banget ya, udah nggak penting buat saya. Yang urgent siapa sebenarnya gitu loh, gua atau lo gitu. Itu jadi untuk yang urgent tapi nggak penting itu buang aja. Terus ada yang nggak urgent nggak penting gitu, main game ya kan, rebahan gitu ya, apalagi ngobrol gitu ya. Nah, itu limpahkan aja ke orang lain. Udahlah, gue nggak main game, gue ada yang penting, gue tinggal aja ya. Tuh sama itu aja, tinggalkan aja, dipasarkan ke orang lain aja. Sebenarnya orang-orang yang melakukan yang tidak penting-penting
dan tidak urgent itu hanya satu yang boleh. Siapa? Orang yang kaya raya. Deposito 10 M, udah punya mobil, udah punya 5, rumah udah punya 10 gitu. Jadi tiap bulan dia hanya nungguin bunga deposito aja. Tiap hari dia nunggu rental mobilnya aja gitu. Itu dia baru semuanya nggak penting, semuanya yang dia lakuin berenang, senam pagi gitu ya, minum kopi gitu. Jadi kalau kita yang masih harus mengejar kekayaan, kalau kita yang masih gajinya kecil, kalau kita yang masih belum pinter, itu jangan sampai ada di tidak penting dan tidak urgent. Ya, kurangi yang namanya urgent tapi tidak penting. Gitu. Yang penting tapi urgent itu Anda kelompokkan lagi. Kalau yang bisa dilimpahkan, limpahkan ke orang. Terus kalau bisa dibuang, buang aja. Karena kadang-kadang pentingnya buat apa gitu. Itu perlu dicatat dulu. Nah, nanti daftar kegiatan Anda itu hanya yang penting dan tidak urgent. Terima kasih. Assalamualaikum.